Assalamualaikum, halo semua. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang sama, yaitu PPKN kali ini kelas 11, bab 4, bagian kedua, tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Melanjuti bagian pertama tentang hubungan internasional. Untuk dapat memahami materi yang ada dalam video kali ini, ditonton sampai habis ya anak-anak. Sebelumnya kita pahami dulu ya apa yang dimaksud dengan organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Jadi organisasi internasional ini adalah organisasi antar negara satu dengan negara lain, maka disebut internasional, dan melalui organisasi ini terbentuklah perjanjian internasional. Atau dapat juga dikatakan organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Berikut beberapa organisasi internasional yang pernah diikuti dan sampai sekarang masih dijalani oleh negara Indonesia. Organisasi internasional yang pertama adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations yang berdiri sejak 24 Oktober 1945. Organisasi PBB hampir diikuti oleh seluruh negara dunia. Lalu, hubungan negara Indonesia dengan PBB juga dapat dikatakan cukup baik karena PBB pernah secara langsung menolong negara Indonesia dalam hal mempertahankan kemerdekaan negara. Tercatat dalam sejarah, PBB mendukung Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda yang pertama dan agresi militer Belanda yang kedua. Pada agresi militer Belanda yang pertama, PBB berhasil membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja Renville. Sedangkan pada agresi militer Belanda yang kedua, PBB membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang pada akhirnya mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Rumroyen. Selanjutnya, negara Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Lalu, sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, seperti misalnya ECOSOC atau Dewan Ekonomi Sosial, lalu ada ILO, Organisasi Buruh Internasional, dan FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Nah, pada contoh kali ini, negara Indonesia membantu negara-negara yang berkonflik dengan membawa pasukan Garuda. Lalu selanjutnya, Indonesia meraih prestasi dengan terpilihnya Mochtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC atau International Law Commission pada periode 1992 sampai tahun 2001. Organisasi internasional yang kedua adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations yang berdiri sejak 8 Agustus 1967. ASEAN adalah organisasi internasional ranah regional khusus untuk negara-negara yang berada di benua Asia Tenggara. Pendiri ASEAN ada 5 negara, yang pertama Indonesia, kedua Filipina, ketiga Malaysia, keempat Singapura, dan yang kelima Thailand. Selanjutnya, KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang pertama diadakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Selanjutnya, pertemuan informal pemimpin ASEAN yang pertama juga dilaksanakan di negara Indonesia pada
tanggal 30 November 1996 di Jakarta. Kalau KTT kan ini formal, kalau informal ini pertama sekali ternyata tuan rumahnya Indonesia. Lalu yang keempat, negara Indonesia juga menjadi tempat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-9 di Bali tanggal 7 Oktober tahun 2003. Organisasi internasional yang ketiga adalah GNB atau Gerakan Non-Blok yang berdiri sejak 1 September 1961. GNB adalah organisasi internasional alternatif untuk negara-negara yang tidak ingin terlibat atau berpihak pada kekuatan besar apapun. Dalam hal ini, Blok Barat dan Blok Timur. Jadi GNB adalah organisasi netral. Umumnya, negara-negara anggota dari GNB adalah negara berkembang. Selanjutnya, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara penggagas gerakan non-blok. Lalu, Presiden Soeharto pernah menjabat sebagai Ketua GNB periode 1992 sampai 1995. Lalu, Indonesia juga senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Yang terakhir, Indonesia dipercaya menyelesaikan berbagai konflik regional, seperti misalnya menyelesaikan konflik berdarah di Kamboja, lalu gerakan separatisme Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Sekian materi kali ini. Bila ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih.